Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di pembelajaran ekonomi kelas 10 Bank Sentral, Sistem Pembayaran dan Alat Pembayaran. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa indikator, diantaranya menjelaskan pengertian dan status bank sentral, menjelaskan fungsi bank sentral, mengidentifikasi wewenang, tugas dan tujuan bank sentral, mendeskripsikan independensi bank sentral, mendeskripsikan stabilitas sistem keuangan. Pengertian status Bank Indonesia atau Bank Sentral. Bank Sentral di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut. Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah: bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Untuk dan atas nama pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Kemudian pemerintah wajib meminta pendapat BI dan atau mengundang BI dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas BI atau kewenangan BI. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan APBN. Dalam hal pemerintah menerbitkan surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan BI, dan pemerintah juga wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR. Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Hubungan Bank Indonesia dengan dunia internasional: dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain dan organisasi atau lembaga internasional dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota internasional atau lembaga multilateral adalah negara. Maka DI dapat bertindak untuk dan atas nama negara RI sebagai anggota. Fungsi Bank Sentral atau Bank Indonesia: Bank Sentral dapat berfungsi sebagai leader of the last resort dengan memberikan kredit atau pembiayaan kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek minimal 90 hari. Bank penerima pinjaman wajib menyediakan agunan yang berkualitas tinggi dengan nilai minimal sama dengan jumlah pinjaman. Adapun fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah sebagai bank dari pemerintah dan sebagai bank dari bank umum, bankernya bank, dan bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, serta terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sedangkan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain bisa diukur dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Kalau kestabilan nilai rupiah ini sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Wewenang, tugas, dan tujuan Bank Indonesia: dalam rangka melaksanakan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,
BI memiliki wewenang menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing. Di sini operasi pasar terbuka berarti menjual atau membeli saham. Penetapan tingkat diskonto. Diskonto adalah menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga, kemudian penetapan cadangan wajib minimum, pengaturan kredit atau pembiayaan. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan menjaga sistem kelancaran pembayaran, BI diberi kewenangan menetapkan penggunaan alat pembayaran meliputi mengeluarkan, mengedarkan, menarik dan memusnahkan uang rupiah, termasuk menetapkan macam, harga, ciri uang, bahan yang digunakan, serta tanggal mulai berlakunya uang. Mengatur dan menyelenggarakan sistem pembayaran meliputi kewenangan memberikan izin kepada pihak lain untuk menyelenggarakan jasa sistem pembayaran, mengatur sistem clearing dan penyelenggaraan clearing antar bank, serta menyelenggarakan penyelesaian akhir atau settlement transaksi pembayaran antar bank. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, BI memiliki kewenangan memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan kegiatan usaha tertentu dari bank, kemudian menetapkan peraturan di bidang perbankan, melaksanakan pengawasan baik bank baik secara langsung maupun tidak langsung, mengenakan sanksi terhadap bank sesuai ketentuan perundangan. Independensi Bank Indonesia. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 bahwa untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkesinambungan dan sejalan dengan tantangan perkembangan serta pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan integrasi, maka kebijakan moneter harus dititikberatkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah. Sehubungan dengan itu perlu dilaksanakan prinsip keseimbangan antara independensi Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Adapun beberapa independensi, yang pertama adalah independensi kelembagaan atau institusional independensi. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang bebas dari campur tangan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Independensi sasaran akhir atau goal independensi. Bank Indonesia dalam menetapkan sasaran akhir kebijakan moneter, yaitu sasaran inflasi, mempunyai tingkat independensi yang rendah karena harus berkoordinasi dengan pemerintah. Yang ketiga ada independensi instrumen atau instrumen independen, di mana Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan sendiri sasaran-sasaran moneter dan melaksanakan pengendalian moneter dengan menggunakan berbagai instrumen moneter yang lazim digunakan. Yang keempat ada independensi personal atau personal independence. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menolak atau mengabaikan interferensi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun. Yang terakhir ada independensi keuangan atau financial independent. Dewan Gubernur berwenang menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia yang meliputi anggaran kegiatan operasional, anggaran kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan perbankan. Sekarang kita menginjak ke stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan adalah stabilitas lembaga keuangan dan pasar keuangan yang membentuk sistem keuangan, sedangkan stabilitas moneter terkait dengan
Stabilitas tingkat harga secara umum atau inflasi. Stabilitas lembaga dan pasar keuangan yang membentuk sistem keuangan selalu dijaga oleh Bank Indonesia. Stabilitas pasar keuangan adalah minimalnya volatilitas harga yang dapat mengganggu perekonomian. Tujuan dari stabilitas sistem keuangan yang pertama menciptakan lingkungan yang lebih mendukung baik deposan maupun investor, kemudian meningkatkan efisiensi intermediasi keuangan, meningkatkan fungsi pasar keuangan dan memperbaiki alokasi sumber daya, mengembangkan sistem keuangan yang sehat dan transparansi, mengurangi gejolak dan risiko sistemik. Ada 5 pilar utama stabilitas sistem keuangan. Yang pertama adalah lingkungan makroekonomi yang stabil, yang kedua kerangka pengawasan prudensial yang sehat, yang ketiga lembaga keuangan yang dikelola dengan baik, yang keempat pasar keuangan yang beroperasi secara efisien dan lancar, yang kelima sistem pembayaran yang aman dan lancar. Demikian materi kita kali ini. Terima kasih. Terus semangat dalam belajar, berkarya, dan jaga kesehatan selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.